Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Anthony Martial mulai jengah dengan masa depannya bersama Manchester United. Menyusul rencana setan merah membeli penyerang baru, pihak Martial kini menjajaki transfer ke Real Madrid. Dikutip dari Express, Martial mulai tidak senang dengan manuver United di bursa transfer. Saat ini United dikabarkan ingin membeli penyerang baru dan nama Harry Kane disebut menjadi target utama. Martial gerah dengan langkah United. Martial merasa bakal jadi andalan lagi. Sang agen pun mulai membuka opsi lain. Martial kini sedang diupayakan untuk bisa pindah dari United. Agen menawarkan Martial ke Real Madrid. Namun dengan banyaknya pemain yang kembali dari masa peminjaman dan pergantian pelatih, pihak Real Madrid pun belum bisa memastikan bakal merekrut Martial atau tidak. Anthony Martial ditawarkan kepada Real Madrid dengan status pinjaman. Real Madrid harus membayar sejumlah uang untuk meminjam Martial selama semusim. Real Madrid kemudian punya opsi pembelian permanen di akhir musim. Sejak masih bermain di AS Monaco, Martial diketahui punya obsesi menjadi bagian dari skuad Real Madrid di masa depan. Hal itu juga mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Martial akan senang jika punya kesempatan bermain di Real Madrid. Namun, kini agennya tengah berupaya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Di sisi lain, jalan keluar Martial dipastikan tidak akan mudah, sebab Martial adalah salah satu pemain favorit Ole Gunnar Solskjaer. Walau tidak mencetak banyak gol, Martial dinilai masih penting bagi United. Belgia sukses mengawali kiprah mereka di Euro 2020 dengan gemilang. Belgia sukses mengalahkan tuan rumah Rusia 3-0 dalam laga grup B di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg. 2 dari 3 gol kemenangan Belgia atas tuan rumah Rusia diborong oleh Romelu Lukaku, sedangkan 1 gol lainnya diciptakan oleh Thomas Meunier. Berkat kemenangan ini, Belgia untuk sementara memuncaki klasemen grup B, unggul selisih gol dari Finlandia yang sebelumnya lebih dulu mengalahkan Denmark. Pertandingan grup A di Euro 2020 antara Wales dan Swiss berlangsung tanpa pemenang setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Pada laga ini, Swiss berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Bril Embolo, namun Wales berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Kiefer Moore. Timnas Finlandia mendapatkan 3 poin dalam laga perdana grup B di Euro 2020 yang digelar di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark pada Sabtu 12 Juni 2021. Finlandia mengalahkan timnas Denmark dengan skor 1-0. Kemenangan tim asuhan Markku Kanerva ditentukan oleh Joel Pohjanpalo. Dia mencetak gol tersebut pada babak kedua. Belum lama ini Borussia Dortmund menolak proposal pertama Manchester United untuk merekrut Jadon Sancho dalam bursa transfer musim panas ini. Ada alasan lain memaksa Dortmund menolak selain perihal nominal transfer semata. Tahun lalu Borussia Dortmund memasang harga di atas 100 juta pound sterling buat Sancho. Sekarang mereka hanya meminta mahar sebesar 81,5 juta pound sterling saja. Manchester United malah melemparkan proposal dengan angka yang jauh di bawahnya. Sejumlah laporan menyebutkan kalau Manchester United telah mempresentasikan penawaran pertamanya tahun ini dengan nilai 67 juta pound sterling. Sudah jelas Dortmund menolak mentah-mentah penawaran tersebut. Penolakan tidak membuat The Red Devils mengibarkan bendera putih. Diketahui bahwa mereka akan kembali dengan sebuah penawaran baru dengan angka-angka yang lebih menggiurkan ketimbang sebelumnya.
Ternyata ada alasan lain mengapa Borussia Dortmund menolak tawaran Manchester United. Ini bukan perihal angka transfer semata, melainkan klausul yang ada di dalamnya. Mereka keberatan dengan klausul Ballon d'Or yang diajukan The Red Devils. The Athletic melaporkan kalau Manchester United memasang angka tersebut pada klausul Ballon d'Or. Dortmund baru bisa mengklaim uangnya kalau sang penyerang menempati 3 besar dalam hasil voting penghargaan individual itu. Borussia Dortmund tidak tertarik dengan klausul tersebut. Mereka lebih suka kalau Man United memberikan klausul lain yang berhubungan dengan performa tim ketimbang pencapaian individu Sancho di masa depan. Rio Ferdinand menolak keras hasrat Manchester United mendatangkan bek sayap kanan Atletico Madrid Kieran Trippier. Manchester United dikabarkan ingin mendatangkan bek sayap kanan Atletico Madrid Kieran Trippier. Ole Gunnar Solskjaer ingin merekrut Trippier untuk menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di Liga Spanyol. Musim 2020-2021, Trippier mencatatkan 6 assist dalam 28 pertandingan. Adapun bek sayap berusia 30 tahun tersebut sukses mempersembahkan Atletico Madrid menjuarai Liga Spanyol musim ini. Sementara Aaron Wan-Bissaka menorehkan 2 gol dan 4 assist dalam 34 pertandingan Liga Inggris. Akan tetapi pelatih timnas Inggris Gareth Southgate lebih memilih memanggil Trippier untuk berlaga di ajang Euro 2020. Dilaporkan dari media Spanyol, tawaran Man United sebesar 12 juta euro atau sekitar 206 miliar rupiah ditolak oleh pihak Atletico. Dilansir bolasport.com dari Mundo Deportivo, Atletico Madrid mematok harga Trippier sebesar 40 juta euro atau sekitar 688 miliar rupiah. Ex-back Man United Rio Ferdinand menolak keras keinginan mantan timnya mendatangkan Trippier. Ferdinand berpikir Man United seharusnya mendatangkan bek sayap untuk menjadi pelapis, bukan yang akan bermain setiap minggunya. Sebuah informasi beredar mengenai masa depan David De Gea. Kiper asal Spanyol itu dilaporkan masih punya asa untuk bertahan di Man United pada musim depan. Menurut laporan tersebut, David De Gea masih punya ambisi untuk menjadi kiper utama MU. Kiper asal Spanyol itu merasa bahwa ia masih layak dan sanggup menjadi kiper utama Manchester United. Ia yakin bahwa ia masih bisa meyakinkan Ole Gunnar Solskjaer untuk mengembalikannya ke posisi semulanya. Untuk itu, ia berencana kembali ke Old Trafford setelah Euro 2020 berakhir dan memperjuangkan kembali tempatnya. Namun laporan itu mengklaim bahwa David De Gea masih belum 100% bertahan di Manchester United. Ia menunggu pemaparan Ole Gunnar Solskjaer mengenai rencana kiper MU musim depan. Jika Ole Gunnar Solskjaer membuka kesempatan bagi David De Gea dan Dean Henderson untuk merebut posisi kiper utama MU, maka David De Gea akan bertahan dan berjuang. Namun, jika Ole Gunnar Solskjaer memutuskan Dean Henderson jadi kiper utama MU musim depan, David De Gea memilih untuk cabut dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, David De Gea kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain karena kebanyakan klub tidak sanggup membayar gajinya yang selangit itu. Manchester United berpotensi gagal mendapatkan Sven Botman di musim panas ini. Bek Lille itu dilaporkan masuk dalam radar Atalanta di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United berpotensi gagal mendapatkan jasa Botman karena bek asal Belanda itu kini masuk radar Atalanta. Menurut laporan tersebut, pihak Atalanta sangat tertarik memboyong Botman di musim panas ini. Mereka menilai sang bek punya kemampuan di atas rata-rata. Belum lagi usianya tergolong masih sangat muda. Mereka yakin Botman bisa jadi salah satu bek top di masa depan, sehingga mereka ingin mendapatkan jasanya. Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa Atalanta mengejar Botman bukan dalam rangka mencari pengganti Christian Romero. Bek asal Argentina itu dilaporkan jadi rebutan beberapa klub top Eropa, salah satunya Man United. Namun Romano mengklaim meski Romero dibajak atau bertahan di Atalanta, La Dea bakal tetap mendatangkan Botman dari Lille. Sven Botman masih terikat kontrak bersama Lille hingga tahun 2025 mendatang. Ia dibanderol di angka 30 juta euro pada musim panas ini. Penyerang Manchester United Marcus Rashford mengungkapkan 2 target yang ingin ia raih bersama Manchester United.
Ia mengaku ingin memenangkan 2 trofi spesial bersama Setan Merah. Marcus Rashford juga mengaku ingin terus bermain di level tertinggi bersama Setan Merah. Ia ingin bermain menghadapi tim-tim terbaik dunia dan memenangkan trofi juara. Saya ingin terlibat di pertandingan-pertandingan terbesar dan juga memenangkan trofi-trofi terbaik. Marcus Rashford menyebut ada 2 trofi yang sangat ingin ia menangkan bersama Setan Merah. Ia ingin membawa Manchester United memenangkan Liga Champions dan Liga Premier Inggris. Target saya cukup jelas, saya ingin memenangkan Liga Premier Inggris dan Liga Champions, ujar Rashford. Sepanjang karirnya Marcus Rashford belum pernah memenangkan Liga Inggris dan Liga Champions. Ia baru memenangkan FA Cup, Carabao Cup, dan Liga Eropa.